memasuki PSBB di 5 wilayah. Tadi dimulai di Kota Bogor, lanjut Kabupaten Bogor, Kota Depok, sekarang Kota Bekasi, dan setelah ini terakhir saya ke tetangga sebelah di Kabupaten Bekasi. Nah, PSBB ini sudah dimulai sejak dini hari di hari Rabu ini. Tentulah ini akan kita evaluasi, tapi sekilas di daerah jalan-jalan utama dan jalan tol itu kendaraan sudah turun hampir 50%. Mungkin di daerah-daerah pelosok yang padat penduduk itu harus jadi perhatian di level kedua, kira-kira begitu. Karena saya di Depok tadi di level kedua masih ramai, tapi kalau sudah di jalan-jalan utama relatif sudah aman terkendali. Yang kedua, saya titip ke Pak Wali Bekasi dan juga Muspida, ini harus ada ketegasan dalam menegakkan PSBB. Salah satunya adalah kalau bisa ada surat tilang, Pak, tapi tilang khusus pelanggaran PSBB. Jadi ini sudah saya koordinasikan dengan Polda Metro, Polda Jawa Barat, sehingga masyarakat yang melanggar itu tidak hanya ditegur lisan, tapi dicatat oleh negara bahwa dia melanggar, kira-kira begitu, sehingga harusnya ada efek jerak. Walaupun ujung dari sanksi itu ada denda, ada kurungan badan dan sebagainya, tapi saya kira kita bisa peringatkan dengan itu. Mudah-mudahan sehari 2 hari ini bisa dilaksanakan dengan inovasi melakukan surat teguran. Yang kedua, di hari yang sama kami sudah mulai mengirimkan yang namanya bantuan provinsi. Pintu pertolongan itu saya tulis lagi ada 7, ya. Satu kartu PKH, satu kelompok adalah kartu sembako, satu kelompok adalah bansos Pak Presiden supaya orang tidak mudik, berarti targetnya para perantau mayoritas. Kemudian satu target buat yang baru kena PHK atau pengangguran dengan kartu prakerja. Kalau di kabupaten ada desa menggunakan dana desa sudah 5. Nah, ini pintu ke-6. Jadi yang sekarang disaksikan oleh rekan media adalah pintu pertolongan ke-6, yaitu bantuan dari provinsi 500.000 kali 4 bulan. Yang diangkut ini adalah 350.000 dalam bentuk sembako. Ada beras, ada gula, ada sarden, ada mie instan, ada vitamin, ada telur juga, ya, dan lain-lain. Kemudian 150-nya untuk tunai. Nah, kemudian ada pintu ke-7. Kalau semua ini masih kurang, ini disempurnakan oleh dana dari Kota Bekasi. Pada dasarnya Kota Bekasi adalah prioritas nomor 1 karena paling nempel dengan epicentrum Jakarta. Jadi Pak Wali, masa data silahkan seperti yang saya sampaikan, sehingga memilah-milahnya aja dari data yang Pak Wali ini kan mana yang dikategorikan kelompok itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan terakhir, jangan sampai ada warga Bekasi yang kelaparan. Mungkin ada mereka-mereka yang tidak ada KTP-nya, tapi ada realita di lapangan, orang-orang di jalanan. Nah itu gerakan nasi bungkus. Hari ini beras kami kirim, Pak, sebagai subsidi, ya, dikirim ke kecamatan-kecamatan atau nanti diatur lagi. Itu tujuannya buat nasi bungkus yang kalau di Kota Bekasi tanahnya di 12 kecamatan dalam umum, di kecamatan seperti dirubah. Nah, yang berikutnya kalau boleh juga PKK digerakkan Pak Wali, karena ini semangat ibu-ibu ingin masak dapur umum, saya kira kita tampung lah, ya, dibagi-bagi peran. Yang masaknya PKK di kecamatan beras dari kita, paus yang murah meriah tapi bergizi nanti Pak Wali kita tambahkan, sambil mengajak dari pembatasan sosial sekarang menjadi solidaritas sosial. Ada Pak Kiai, saya titip, Pak, kalau para ulama menghimbau masyarakat, karena menurut saya jumlah masyarakat yang mampu Kota Bekasi jauh lebih banyak daripada yang tidak mampu. Nah, kalau digerakkan dari pembatasan sosial menjadi gerakan solidaritas sosial, menurut saya COVID ini bisa
cepat selesai. Terakhir dari saya ucapkan terima kasih kerjasamanya. Kita beli sembakonya dari pedagang pasar, orang asosiasi, dari Bulog, kemudian dikirim oleh PT Pos, karena PT Pos punya markas dan punya aplikasi inventory yang bagus. Jadi nanti kalau warga terima, Pak Wali dipotong, kemudian nanti Pak Wali masuk ke laporan kami, kita supaya tidak salah sasaran. Kedua, kami memberdayakan driver dari Grab dan dari Gojek, bagian dari yang mengirim juga, sehingga mereka ada pendapatan dari proses yang panjang. Dan karena ini jumlahnya besar, tidak bisa 3 hari, 4 hari selesai ya. Minimal 10 hari sampai 15 hari. Jadi nanti mohon izin ada warga yang dapatnya di awal bulan, ada warga yang dapat rutinnya di hari kelima atau di tengah bulan, itu mohon dipermaklumkan. Terakhir, jangan lupa Kota Bekasi tesnya harus masif. PSBB ini percuma kalau tidak dibarengi dengan tes masif. Dengan PSBB kita tahu masyarakat disiplin, amin. Kedua, kita tes. Nah, kalau sudah dites saat disiplin, maka Pak Wali akan menemukan peta yang sebenarnya. Tapi kalau kita tes masyarakat tidak disiplin, kita masih tidak bisa tahu ini persebaran di mana. Nah, oleh karena itu rapid test nanti kita tambahi, termasuk swab test juga kita baru beli Pak Wali. Sekarang kita bisa ngetes 1000-an sampel per hari, Pak. Jadi nggak usah ke Jakarta, bisa di Bekasi atau di Bandung, itu sudah lebih dari 1000 sampel per hari bisa tercapai. Insya Allah dengan kerjasama ini, rakyat Bekasi, Kota Bekasi bisa lebih mudah dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Dan jika masih ada yang terlewat dari pendataan, silakan masuk ke fitur aduan di aplikasi Pikobar. Tinggal masuk, adukan kasusnya, kenapa saya terlewat, nanti kita bantu. Sudah kita siapkan. Juga saya titip tadi di Depok itu motornya dilengkapi tas, Pak. Sehingga satu ngangkut bisa 3. Kalau cuma satu mungkin ada repot. Tapi sekarang nggak apa-apa, cuma besok lusa tas kiri kanan yang besar itu untuk menambah. Saya kira itu dari saya buat teman-teman media juga. Mohon izin saya ingin juga mendapatkan laporan dari Pak Wali situasi hari pertama. Kira-kira seperti apa? Silakan Pak Wali. Pak, sini Pak, izin Pak. Izin Pak. Pak Ustadz, Pak Haji. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur yang saya hormati beserta seluruh rombongan, Pak Komandan Korem 051, Pak Kapolda yang mewakili, Pak Kapolres, Pak Dandim, Kepala Kantor Pos dari Gojek, dari Ujo, teman-teman PES yang saya hormati dan Ketua DMI Provinsi Jawa Barat. Yang Gubernur saya laporkan penetapan PSBB di Kota Bekasi. Tadi pagi saya keliling di 6 tempat. Memang akan sekiranya harus menegur Pak Gubernur DKI. Dari kita dijaga begitu ketatnya, begitu keluar DKI melompong, nggak ada yang. Jadi saya ada bikin surat dengan 5 Bupati Wali Kota Bodebek bersama untuk menjaga di wilayah masing-masing. Jadi memang kita kompak berlima nih. Jadi rasanya kalau kita besok sudah bisa dimulai, tapi kalau dengan DKI, karena hari ketiga saya cek di cek kontrol juga enggak. Artinya percuma DKI melaksanakan PSBB kalau orang dari Bekasi masih. Jadi memang harus ada bersama. Jadi kalau yang masuk ke Jakarta DKI yang ini, dan kalau masuk ke Bekasi DKI yang kita ya. Saya kira ini mungkin saya secara pribadi WA sudah. Karena hari ini saya juga mau membuat surat pemberitahuan karena menyampaikan itu kepada Kadis DKI. Dan alhamdulillah
karena memang kita dari siaga sampai bencana, ini rasanya tinggal mengurangi. Dan memang sudah kelihatan walaupun di dalam negara masih frekuensinya masih sangat tinggi. Selanjutnya seperti yang sampaikan tadi, bahwa memang kami ini agak mendapatkan lebih dari Pak Gubernur yang berkenaan dengan rapid test. Semakin kita acak tes di seluruh RT RW, peningkatannya semakin luar biasa. 2 hari yang lalu masih 61, sekarang sudah 72 yang meninggal. 2 hari hampir 10 orang. Naiknya 2 hari hampir 350 orang yang PDP, dari ODP ke PDP. Nah, kami sudah melakukan langkah termasuk juga penyiapan stadion Patriot. Terusan saya mohon lagi sama Pak Gubernur untuk diberikan rapid lagi. Sampai saya mengetahui seberapa RW, seberapa RT yang penyebaran itu terjadi. Karena sekarang ini sudah 12 kecamatan, kan? 12 kecamatan merah 2,4 juta lebih, merah semua ya. Tinggal kita memprediksi di kelurahan-kelurahan yang berada, karena pada saat ditemukan positif kemudian kita tracking ke belakang sampai dengan ke kelurahan dan ke RT. Karena itu saya mohon hari ini saya mengirim tim ke Akak untuk mengambil rapid itu dan saya 2 hari, karena masih ada sisa yang dari Jawa Barat ya, akan saya rapid lagi agar semua kita ingin sejauh mana perkembangan COVID yang ada di Kota Bekasi. Saya kira itu kan, terima kasih, dan bantuan dari provinsi juga 27.000 ya kalau nggak salah ini yang langsung pada warga masyarakat kita, dan alhamdulillah kami telah memutuskan juga sekitar 130.000. Jadi besok baru 30% bisa kita kirimkan langsung ya kepada warga yang menerima di luar non DTKS dan di luar dari bantuan yang memberikan kepada warga kami. Saya kira hampir 30% dari 725.000 kakak bisa terpenuhi. Kalau ada yang masih belum terdaftar, kami masih buka di kelurahan-kelurahan, jadi tidak ditutup ya. Juga di website juga masih buka, karena nanti kami seleksi lagi sampai dengan bantuan itu benar-benar termasuk perantau ya. Termasuk perantau. Semua pesan Pak Gubernur ya, kita semua kita datang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saya kira itu, terima kasih. Bila itu saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan dari saya Pak Wali, teorinya mengetes masif itu 0,6% Pak dari penduduk. Jadi kalau 2,4 juta minimal 15.000 Pak, 15.000 itu harus diselesaikan. Lebih banyak dari 15.000 lebih bagus, saya menemukan. Saya kira itu target minimal dulu, di kurang-kurang kita tambahin lebih banyak. Saya sangat betul-betul berharap Kota Bekasi dari percontohan nasional, dari kedisiplinan, kecepatan tes masif, kemudian kesiapan kerjasama untuk jaringan pengaman sosial. Mudah-mudahan dalam kepemimpinan Pak Wali ini bisa menjadi sebuah kebanggaan kami juga. Saya kira itu, terima kasih kepada semua polisi, kemudian dari TNI. Ada contohnya Pak? Jadi rekan media yang terpenting justru hari ini ada 2, selain dimulai PSBB, dimulai pembagian bantuan, persiapan ada penilangan ya Pak? Kondisi Pak, jadi ini bentuknya berlaku surat teguran. Kemudian ini memang untuk yang di DKI, tapi nanti bisa diganti perwali atau sesuai dengan kejadian masing-masing. Kemudian di sini ada pelanggarannya apa. Kemudian di sini ada surat pernyataan untuk dia tidak mengulangi perbuatannya, dia tanda tangan. Jadi kalau selama ini hanya ditegur orang lewat pakai masker, itu mungkin nggak terlalu memberikan efek jerah. Tapi dengan ada ini dia harus turun, dibawa ke pos, dia duduk, kasih tahu. Namanya kita sepakati apa Pak? Surat tilang. Surat teguran Pak. Surat teguran. Namanya belangkonya belangko surat teguran. Surat teguran tuket. Pokoknya surat teguran ya. Jadi warga Kota Bekasi, PSBB PDP Jawa Barat, mulai besok ya Pak, jika melanggar peraturan-peraturan PSBB, tidak hanya himbauan lagi, PSBB memberikan ruang hukum untuk melakukan tindakan tegas, walaupun ada kurungan badan dan denda, itu nanti dulu.
kita fokus dulu dengan edukasi melakukan surat teguran. Mudah-mudahan dengan begitu tidak ada lagi yang melanggar aturan, karena kunci memutus COVID ini hanya satu, yaitu menghilangkan kerumunan dan jaga jarak yang harus kita jaga. Saya kira itu. Terima kasih dari kami. Pasti akan ada kekurangan ya, kita saling mengisi. Nanti setiap hari kita update Pak, kurang lebihnya apa kita evaluasi. Ada yang lain tambahan? Ibu? Ibu? Kalau tidak ada, terima kasih. Jangan Kang. Ya boleh, tapi jaga jarak. Itu ada dari kota mulanya untuk bantuan sosial dari Provinsi Jawa Barat. Angka pastinya berapa jumlahnya dan untuk jangka berapa dan berapa apa aja bantuannya itu. Tadi sudah saya sebutkan, kami sudah menyiapkan 3,2 triliun yang diterjemahkan menjadi 500.000 kali 4 bulan. Kesepakatan dengan Dewan. Terdiri dari 150.000 tunai, kita tunjukkan kertas tunainya, dan 350.000 berbentuk sembako. Mohon izin. Kalau boleh ada satu box yang dibuka buat wartawan. Jadi tunainya berbentuknya seperti ini Pak. Jadi kita ngasih tunai juga. Kemudian 350.000 dalam bentuk sembako. Mengenai jumlah penerima itu berdinamika, kita masih membuka, tapi kami ingin memenuhi semua keinginan Pak Wali semaksimal mungkin dengan tadi kerjasama dengan institusi yang memiliki organisasi pengiriman yang profesional, yaitu PT Pos. Nah, perbedaannya dengan yang lain, kita bekerjasama dengan pengemudi online, juga ojek pangkalan untuk mendistribusikan, sehingga mereka dapat pendapatan. Di dalam sembako ini ada, coba diambilkan, beras dulu. Kang ditungguin aja, tungguin. Makanan berat, beras. Ada mie instan 16. Ada vitamin C, lawan COVID dengan imunitas. Ada telur. Ada sarden, makanan kaleng. 1 besar 4 kecil, itu vitamin. Ada gula. Itu namanya minyak goreng. Di Bekasi berubah, ini gula. Kemudian ada terigu buat bikin bala-bala kalau di Bandung atau di sini gorengan, mendoan. Ya. Prinsipnya pemerintah semaksimal mungkin, kurang-kurang kita pikirkan sama-sama, jangan khawatir dulu kelewat ini, kelewat itu, ada fitur aduan ya, kita coba dulu. Tidak ada di dunia ini yang ahli COVID, saya kasih tahu. Negeri paling parah hari ini 5 negara maju, Amerika, Italia, Perancis, Jerman, Spanyol, apalagi kita. Jadi ini pengalaman pertama buat semua, mari kita saling menguatkan. Berikut. Sementara ini angkanya berapa Pak berarti? Angka sementara bantuannya berapa Pak? Angka yang mana? Jumlah bantuan ke Kota Bekasi berapa dari jumlah kepala keluarga? Sementara bantuannya? Jumlah bantuan dari Pemprov Jabar ke Kota Bekasi sementara ini? Rupiahnya. Coba kakak Pak. Oh, kakak nanti Pak Wali yang lebih hafal, saya nggak hafal detail. Gubernur yang penting oke, gitu aja. Tapi Pak Wali yang naik turun angkanya. Silakan. Untuk penegasan aja Pak. Saya Yusufa dari wartawan Tribun. Untuk penegasan aja Pak, berarti lampu surat teguran itu bukan berarti bisa melakukan hukuman atau sanksi yang bisa dipidanakan begitu ya Pak ya? Ada 3 tahap. Tahap pertama surat teguran. Tahap kedua bisa denda, tergantung diskresi Muspida atau Pemda. Termasuk nanti kurungan badan juga itu kalau memang sudah meresahkan ya.
Sudah berkali-kali kena surat teguran masih melanggar, membahayakan kesehatan masyarakat. Polisi bisa menganalisa untuk menaikkan status sanksi dari sekedar surat cinta tadi menjadi denda atau kurungan badan. Jadi itu diserahkan kepada kota masing-masing. Terkait dengan komuter lain kan ada beberapa terkait dengan beberapa kepala daerah kan sempat meminta penghentian komuter lain kampanye Pak. Nah ini kelanjutannya seperti apa? Saya tadi rapat JI, jadi kemungkinan akan coba dihentikan itu tanggal 18 pada saat PSBB dari Banten berlaku. Ya, di mana Tangerang Raya, Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan. Per hari ini kan masih 2/3 yang PSBB, jadi memang dari kacamata operasional nanggung ya. Nah kita solidaritas nunggu dulu Tangerang Raya tanggal 18. Di tanggal itu menurut KTI info ke saya kemungkinan dieksperimenkan untuk dinihilkan. Setelah itu nanti kita evaluasi. Ya. Cukup? Dari Gojek Pak. Dari Grab, dari media. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari driver yang nantinya akan eksekusi Mbak ini. Dari pemerintah daerah atau gubernur, fasilitas apa yang kami dapat untuk APD-nya? Sarung tangan kah, masker kah? Selama ini saya masih modal sendiri. Gini, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kalau masih bisa seumpama hanya masker, kain dan sarung tangan sendiri, saya akan sangat terima kasih. Tapi kalau benar-benar kepepet itu pun tidak bisa, nanti saya koordinasikan dengan Pak Wali, kami beri bantuan. Tapi mudah-mudahan kita berbagi tugas, ya. Tidak ada yang mudah, tapi saya perhatikan, ya. Oke, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.